Selamat malam. Sebelum kau memejamkan mata, mari kita bicara tentang sebuah kebenaran yang pahit. Kita semua tahu dunia ini tidak adil. Tapi, pernahkah kau merasakan betapa indahnya dunia bagi mereka yang memiliki wajah sempurna? Mari kita panggil dia Maya. Maya bukan hanya cantik, dia adalah definisi dari beauty privilege. Di kantor, kesalahannya dianggap sebagai kekilafan kecil yang lucu. Di kafe, dia sering mendapatkan kopi gratis tanpa alasan. Dunia seolah membukakan karpet merah dimanapun ia berpijak. Tapi Maya tahu sebuah rahasia. Kecantikan ini bukan miliknya. Kecantikan ini adalah pinjaman. Dan malam ini, penagih hutang itu datang. 3 tahun lalu, Maya hanyalah gadis biasa dengan wajah yang sering terlupakan. Sampai ia menemukan sebuah klinik di gang sempit daerah Jakarta Selatan. Tempat yang tidak punya papan nama, hanya pintu besi abu-abu. Pada saat itulah, semuanya bermula. Jadi di suatu Selasa sore yang lembab di Jakarta Selatan, langit berwarna abu-abu kotor dan udara terasa berat seolah akan turun hujan badai. Maya menemukan alamat itu di sebuah secarik kertas lusuh yang diselipkan oleh seorang kenalan lama yang tiba-tiba berubah menjadi sangat cantik hanya dalam semalam. Alamat itu membawanya ke sebuah gang yang terlalu sempit untuk mobil, di mana deretan rumah tua saling berhimpit dengan kabel listrik yang menjuntai rendah. Di ujung gang, berdirilah sebuah ruko tanpa papan nama. Pintunya terbuat dari besi berat yang sudah berkarat di bagian bawahnya. Tidak ada jendela, tidak ada bel, hanya sebuah lubang kecil di pintu untuk mengintip. Saat Maya mengetuk, suara besi yang bergeser terdengar menyayat telinga. Ngik, suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seorang wanita tua membukakan pintu, namanya Ibu Agni. Tubuhnya kecil dan sedikit membungkuk, tapi matanya begitu bening dan tajam. Kontras dengan kulit wajahnya yang keriput seperti kertas tua. "Masuklah, Nak," suara Ibu Agni terdengar seperti gesekan daun kering. "Aku sudah menunggumu." Walaupun dengan sedikit kebingungan, dari mana Ibu Agni tahu bahwa dia akan datang ke kliniknya ini? Tapi dengan sedikit ragu, Maya mengikuti arahannya untuk tetap masuk ke dalam klinik tersebut. Di dalam, klinik itu tidak berbau obat kimia. Sebaliknya, udara di sana dipenuhi aroma melati yang hampir busuk, bercampur dengan bau dupa yang tajam. Ruangannya remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin kecil yang diletakkan di sudut-sudut lantai kayu yang retak. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kursi kayu tua dengan sandaran tinggi. Ibu Agni tidak menggunakan jarum suntik atau pisau bedah. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang berisi cairan berwarna perak kental yang tampak bergerak sendiri di dalam botol kaca. "Ini bukan operasi, Maya," bisik Ibu Agni sambil mulai mengoleskan cairan dingin itu ke dahi Maya menggunakan sehelai kain sutra hitam. "Ini adalah pengikatan. Kita akan mengambil cahaya yang terbuang dari mereka yang tidak menghargai hidup dan memindahkannya kepadamu. Wajahmu akan menjadi magnet bagi setiap pasang mata. Kau akan menjadi matahari di tengah kegelapan." Maya merasakan sensasi aneh saat cairan itu menyentuh kulitnya. Bukan perih, tapi rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah-olah ada ribuan jarum es kecil yang menembus pori-porinya. Saat Ibu Agni membisikkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti, Maya merasa seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari dalam dadanya dan digantikan oleh sesuatu yang berat dan berdenyut di wajahnya. "Satu hal yang harus kau ingat," Ibu Agni berhenti. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Maya. Napasnya berbau tanah basah. "Kecantikan ini butuh makan. Jangan pernah menatap dirimu terlalu lama di cermin setelah tengah malam. Karena pada jam itu, dia sedang menagih bagiannya. Jika kau melihatnya, kau akan memberinya jalan untuk keluar." Maya, yang saat itu hanya bisa memikirkan betapa sempurnanya ia akan terlihat besok, hanya mengangguk pelan. Ia tidak menyadari bahwa di sudut ruangan yang gelap, dalam toples-toples kaca yang berdebu, ada sesuatu yang tampak seperti potongan kulit manusia yang masih berdenyut, menunggu untuk dipasangkan ke target berikutnya.
Bulan pertama adalah madu bagi Maya. Dunia terasa seperti pelayan pribadinya. Semua mata tertuju padanya, secara seksama melihatnya dengan tatapan yang kagum dan terheran-heran dengan penampilan barunya yang elegan dan mempesona. Pada setiap gerak langkahnya, orang-orang banyak yang terpana akan keanggunannya. Maya juga tentu saja menyadari akan hal itu, sesuatu yang selama ini ia impikan, di mana dunia berpusat hanya pada dirinya. Namun, memasuki bulan ketiga, perasaan nyaman itu mulai membusuk. Semuanya dimulai dari sebuah sensasi taktil yang sulit dijelaskan, sebuah tactile hallucination. Maya mulai merasa kulit wajahnya tidak lagi pas dengan tulang tengkoraknya. Saat ia berbicara, ada jeda sepersekian detik antara gerak bibirnya dan kulit yang mengikutinya. Rasanya seperti memakai topeng silikon yang basah dan berat. Suatu pagi, saat ia mengoleskan pelembab mahal di depan cermin, ia merasakan sebuah benjolan kecil di rahangnya, bukan jerawat. Benjolan itu keras, dan saat ia menekannya, benjolan itu bergeser. Ia merayap perlahan ke arah telinganya. Maya membeku. Ia bisa merasakan detak jantung di bawah ujung jarinya, tapi itu bukan detaknya. Itu adalah denyut sesuatu yang lain yang sedang bersembunyi di balik lapisan dermisnya. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan. Saat suasana hening, Maya mulai mendengar suara gesekan pelan dari dalam kepalanya. Krit, krit. Suara seperti kain sutra yang ditarik paksa hingga seratnya putus. Itu adalah suara kulit wajahnya yang sedang meregang, dipaksa untuk tetap terlihat sempurna meskipun struktur di bawahnya mulai menolak. Lalu datanglah rasa lapar itu. Maya menyadari bahwa kecantikannya memudar jika ia tidak berada di keramaian. Jika ia sendirian di kamar, wajahnya akan terlihat kusam, matanya sayu, dan kulitnya tampak pucat pasi seperti mayat. Namun, begitu ia melangkah keluar dan menerima tatapan kagum dari orang asing, wajahnya akan kembali bersinar seketika. Ia menyadari sebuah kenyataan mengerikan. Pori-porinya seolah terbuka lebar, menghisap energi dan kekaguman dari orang-orang di sekitarnya. Ia adalah parasit estetika. Yang paling menakutkan adalah saat ia menyentuh sudut matanya. Ia merasakan sebuah retakan kecil, bukan kerutan penuaan, tapi sebuah celah nyata. Jika ia melihat cukup dekat, di balik celah itu tidak ada daging merah atau darah. Hanya ada kegelapan pekat dan sepasang mata kecil lain yang tampak sedang mengintip balik ke arahnya dari dalam sana. Sesuatu itu sedang tumbuh, memakan egonya, dan perlahan-lahan meretakkan cangkang indah yang selama ini ia banggakan. Keesokan paginya, dunia tetap berjalan seperti biasa. Maya bangun, mengenakan pakaian terbaiknya, dan melangkah keluar rumah. Jika kau melihatnya di jalan, kau akan terpana. Ia tampak lebih bersinar, lebih simetris, dan lebih mempesona dari sebelumnya. Teman-temannya di kantor memujinya habis-habisan, mengatakan bahwa ia tampak seperti terlahir kembali. Tapi, jika kau cukup berani untuk menatap matanya selama lebih dari 5 detik, kau akan merasakan sesuatu yang salah. Matanya tidak lagi memiliki binar kehidupan. Di balik pupil yang hitam itu ada kehampaan yang dingin. Gerakannya kini terlalu presisi, seperti gerakan robot yang diprogram atau boneka yang digerakkan oleh benang-benang tak kasat mata. Saat ia tertawa, suaranya terdengar sedikit terlalu nyaring dan ada aroma samar bunga melati yang hampir busuk yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Maya yang asli, ia tidak benar-benar mati, namun ia juga tidak hidup. Ia kini hanyalah seorang penumpang di dalam tubuhnya sendiri. Ia terperangkap di ruang gelap di balik kesempurnaan wajahnya, dipaksa melihat melalui lubang matanya sendiri saat sosok itu menggunakan tangannya untuk menyentuh orang lain dan menggunakan mulutnya untuk mengucapkan kata-kata manis. Setiap malam, saat Maya yang baru tidur dengan tenang, Maya yang asli akan menjerit dalam keheningan yang menyesakkan. Ia bisa merasakan kulit wajahnya, kulit yang ia beli dengan rasa iri, perlahan-lahan menyatu dengan daging sosok di bawahnya, hingga ia tak bisa lagi membedakan mana dirinya dan mana parasit itu. Jadi, saat kau mematikan lampu malam ini dan bersiap untuk tidur, pikirkanlah hal ini. Dunia memang mencintai kecantikan. Kita semua mendambakan beauty privilege.
Tapi ingatlah, di dunia yang penuh dengan transaksi gelap, tidak ada yang benar-benar gratis. Besok pagi, saat kau berdiri di depan cermin untuk menyisir rambut atau mencuci muka, perhatikan baik-baik pantulanmu. Apakah itu benar-benar kau? Ataukah kau sudah mulai memberikan ruang bagi sesuatu yang lain hanya karena kau ingin terlihat sempurna? Jangan menatap cermin terlalu lama dalam gelap, karena kecantikan yang kau dambakan mungkin saja sedang menatap balik darimu sambil memegang pisau tak terlihat, siap untuk mengambil alih inang yang baru. Selamat tidur, dan semoga kau tetap menjadi dirimu sendiri saat terbangun nanti.